Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Ulianaja dengan NPM 23037010010. Halo, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari evaluasi akhir semester mata kuliah termodinamika. Selanjutnya akan memasuki soal atau studi kasus yang diberikan. Jadi di sini ada sebuah termos yang digunakan untuk menyimpan air panas pada suhu 80 derajat Celcius. Dalam 1 jam, suhu air turun menjadi 60 derajat Celcius karena panas perpindahan ke lingkungan pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga diketahui kapasitas panas air atau calor capacity 4,18 J per GK, massa air 1 kg, suhu lingkungan 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada dibedakan 3 macam pertanyaan. Yang pertama ada siklus ideal, yang dimana jelaskan bagaimana siklus Carnot dapat digunakan sebagai model untuk memahami efisiensi transfer panas pada sistem termos. Jadi, siklus Carnot yang merupakan siklus dalam termodinamika reversible ideal yang dapat memberikan efisiensi transfer pada maksimum antara dua reservoir suhu. Siklus Carnot yang dapat digunakan sebagai model untuk memahami efisiensi transfer panas pada sistem termos dengan cara membandingkan efisiensi aktual termos dengan efisiensi maksimum yang dicapai oleh siklus dalam termodinamika, yaitu siklus Carnot. Selanjutnya, bandingkan efisiensi hipotetis dengan kondisi nyata atau termos bukan sistem ideal. Efisiensi hipotesis pada siklus Carnot dapat dihitung dengan menggunakan suhu reservoir panas sebesar 80 derajat Celcius dan suhu reservoir dingin sebesar 25 derajat Celcius, yang dimana efisiensi ini merupakan nilai maksimum yang dapat dicapai, sehingga dengan efisiensi yang nyata termos akan lebih rendah karena 1. Kehilangan panas pada lingkungan, yang artinya termos tidak sempurna dalam mencegah kehilangan panas pada lingkungan. Dan kedua, proses tidak reversibel, yang artinya proses transfer panas di dalam termos bukan reversibel, sehingga efisiensi akan lebih rendah. Selanjutnya menuju topik entropi, yaitu menghitung perubahan entropi pada air selama proses pendinginan dari 80 derajat Celcius menuju ke 60 derajat Celcius. Perubahan entropi pada air yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta S sama dengan M kali Cp atau calor capacity dikali ln T2 per T1. Keterangan di sini delta S merupakan perubahan entropi, M merupakan massa air dalam 1 kg, Cp merupakan kapasitas panas air sebesar 4,18 J per GK, T1 merupakan suhu awal yaitu 80 derajat Celcius apabila dibuat Kelvin menjadi 353 Kelvin, dan T2 merupakan suhu akhir 60 derajat Celcius apabila dijadikan Kelvin sebesar 333 Kelvin. Lanjut dengan analisis perubahan entropi lingkungan akibat pelepasan panas dari termos. Perubahan entropi lingkungan yang dapat dihitung dengan menggunakan suhu lingkungan yaitu 25 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin, yang dimana sebagai suhu akhir serta jumlah panas yang dilepas dari termos sebagai input. Dan selanjutnya ada jelaskan apakah proses ini reversible atau irreversible. Pada proses pendinginan air di dalam termos yaitu proses irreversible. Karena mengapa demikian?
Hal ini dipengaruhi oleh kehilangan panas pada lingkungan, yang artinya panas yang dilepaskan pada lingkungan tidak dapat sepenuhnya dikembalikan ke sistem, sehingga entropi total akan meningkat. Dan proses alaminya, yang dimana memiliki artian proses pendinginan terjadi secara alami dan tidak dapat dikembalikan tanpa melakukan kerja secara eksternal. Selanjutnya, yang terakhir, energi bebas Gibbs dan Helmholtz. Perubahan energi bebas Gibbs yaitu menggunakan persamaan perubahan energi bebas Gibbs adalah delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Untuk lebih jelasnya diberikan keterangan bahwa delta H merupakan heat atau kalor yang dilepas, T merupakan rata-rata suhu dalam Kelvin, delta S merupakan hasil dari entropi. Kemudian, perubahan energi bebas Helmholtz. Dengan persamaan energi bebas Helmholtz, yaitu delta A sama dengan delta U dikurangi T dikali delta S. Untuk keterangannya, delta U merupakan tekanan tetap yang sama dengan kalor yang dilepas atau Q. Selanjutnya, ada interpretasi hasil, yang dimana nilai energi bebas Gibbs yang menunjukkan kelayakan dalam termodinamika dari proses pendinginan. Apabila delta G lebih kecil dari 0, maka ini akan menunjukkan proses spontan secara termodinamika. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.